Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis, ya, hidrolisis garam. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian masih tetap betah di rumah, belajar di rumah, supaya terhindar dari COVID-19. Kita tetap berdoa semoga negara kita bisa melewati masa-masa sulit ini sehingga kita bisa belajar kembali seperti biasa di dalam kelas. Oke anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi hidrolisis, Ibu akan memberikan atau mendemonstrasikan percobaan tentang pH dari beberapa garam. Apakah garam itu bersifat asam atau basa atau netral? Pada kesempatan ini Ibu hanya mendemonstrasikan dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Kamu udah tahu perubahan lakmus itu bisa menentukan atau bisa menunjukkan apakah garam itu bersifat asam atau basa. Jika lakmus merah berubah menjadi biru, itu menunjukkan bahwa zat itu adalah basa. Tapi jika lakmus biru berubah menjadi merah, itu menunjukkan bahwa garam tersebut adalah asam. Nah, sekarang kita ujikan hanya untuk 3 zat saja ya. Oke. Nah, diperhatikan baik-baik. Sebelumnya saya minta maaf untuk keterbatasan alat ya, karena memang alatnya saya siapkan mendadak karena situasi wabah di negara kita, sehingga saya tidak bisa mendapatkan alatnya secara lengkap. Harusnya kita menggunakan plat tetes. Oke, sekarang Ibu akan mengujikan garam KCl. Ini kamu bisa lihat KCl atau namanya kalium klorida. Ya, kita teteskan saja. Sebelah kiri adalah lakmus biru, sebelah kanan lakmus merah. Memang warnanya tidak kelihatan, tidak terlalu kuat ya warna birunya sama merahnya, tapi masih bisa dibedakan ya. Nah, sekarang Ibu mau teteskan KCl ke dalam lakmus biru. Kamu lihat, dia tetap biru. Sekarang KCl Ibu teteskan ke lakmus merah. Kalau kamu lihat tidak ada perubahan ya. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Nah, itu untuk zat yang pertama. Nah, kamu pasti bisa menyimpulkan kalau lakmus tidak mengalami perubahan, merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, itu menunjukkan bahwa garamnya bersifat netral. Nah, itu untuk KCl. Yang Ibu akan mengujikan zat kedua yaitu NH4Cl. Kamu nanti bisa simpulkan sendiri apakah dia bersifat asam atau basa. Nah, sekarang Ibu akan teteskan ke lakmus warna biru. Kamu bisa lihat warnanya berubah ya. Biru berubah jadi merah. Sekarang Ibu teteskan ke lakmus warna merah. Kamu lihat tetap merah. Artinya dari percobaan ini atau dari demonstrasi yang Ibu lakukan dapat disimpulkan bahwa NH4Cl ini adalah garam bersifat asam ya. Untuk zat yang terakhir Ibu pilih zat CH3CONA. Tahu ya? CH3CONA itu adalah natrium asetat. Oke, dengan cara yang sama Ibu demonstrasikan. Ibu teteskan ke lakmus biru. Kamu lihat lakmusnya tetap biru, malah birunya tambah pekat. Ibu teteskan ke lakmus merah. Ya, kamu amati pelan-pelan. Ya, lakmusnya berubah menjadi biru, tapi birunya tidak begitu kuat ya. Birunya tidak terlalu kuat. Mungkin Ibu tambahkan lagi.
Ya, warnanya yang jelas warna merahnya tadi berubah menjadi agak biru. Oke, berarti bisa disimpulkan, ya kan, sudah jadi biru ya. Artinya bisa disimpulkan bahwa CONA adalah garam bersifat basa. Oke ya. Sekian untuk demonstrasi pada sore hari ini ya. Jadi kita hanya menunjukkan, membuktikan apakah garam ini yang 3 ini bersifat asam atau basa. Dapat tadi kita simpulkan KCl garam netral, kemudian NH4Cl garam bersifat asam, kemudian CH3CONA garam bersifat basa. Oke, kalau tadi Ibu udah mendemonstrasikan ada 3 garam. Yang ketiga garam itu ada bersifat asam, basa, dan netral. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan perhitungan pH-nya. Atau kenapa dia bersifat asam, kenapa dia bersifat basa, kenapa dia netral. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, itu singkat ya di sini. ASK itu adalah asam kuat. Terus yang BSK adalah basa kuat. Sementara nanti kalau ada ASL, BSL itu artinya asam lemah, basa lemah. Nah, yang pertama, garam dari asam kuat, basa kuat. Kalau di sini saya kasih tadi contoh. Saya kasih contohnya NaCl. Sementara tadi eksperimennya itu atau di demonstrasi yang Ibu lakukan adalah KCl. Sama saja. K itu golongan 1, Na golongan 1. Jadi NaCl, KCl sama saja. Kalau NaCl terdiri dari asamnya HCl, basanya NaOH, ya. HCl itu asam kuat, NaOH itu basa kuat. Sehingga NaCl itu garam bersifat netral. Kamu udah tahu kalau dia garam bersifat netral, pH-nya 7. Nah sekarang, dalam proses hidrolisis itu artinya sebenarnya terurai dalam air. NaCl terdiri dari Na plus dan Cl-. Baik ion Na plus dan Cl- itu merupakan ion kuat. Ya. Ion kuat ini tidak mengalami hidrolisis di dalam air atau tidak terurai di dalam air. Bisa dipahami ya? Sehingga NaCl bersifat netral. Nah, kembali ke bagian yang B atau kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, tadi kita udah ujikan, yaitu tadi NH4Cl nih. NH4Cl dari hasil demonstrasi tadi bahwa dia adalah garam bersifat asam. Tadi ini hasil uji cobanya. Semuanya menjadi merah, lampu biru menjadi merah. Karena kita lihat kenapa dia garam bersifat asam? NH4Cl basanya NH4OH, asamnya HCl. NH4OH itu basa lemah, HCl asam kuat. NH4Cl merupakan garam bersifat asam. Jadi mengikuti yang kuat ya, kalau kita mau misalnya belajar simple ya. Karena HCl asam kuat sehingga garamnya bersifat asam. Bersifat asam artinya kalau kita mau tahu pH-nya berapa, rentangnya itu pH-nya lebih kecil dari 7. NH4Cl terionisasi menjadi NH4 plus dan Cl-. NH4 plus itu ion lemah, Cl- itu ion kuat. Ternyata ion yang lemah itu mengalami hidrolisis atau terurai dalam air. Reaksi hidrolisisnya seperti berikut. NH4 plus tambah H2O dia menjadi NH4OH tambah H plus. Karena hanya NH4 plus yang mengalami hidrolisis, disebutlah dia hidrolisis sebagian atau dikatakan istilahnya hidrolisis parsial. Dari reaksi atau uraian hidrolisis atau reaksi dengan air dihasilkan ion H positif. Artinya NH4Cl bersifat asam. Nah, sekarang kita mau
menentukan rumusnya. Ini rumusnya nggak diturunkan. Jadi ibu langsung tuliskan rumus jadinya. Dari sini bisa kita simpulkan H positif, sehingga rumusnya adalah H positif sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Ya, supaya gampang menghafalnya juga bisa kamu lihat kalau di sini H plus berarti sini pembaginya Kb, karena memang garamnya berasal dari basa lemah. Oke, konsentrasi garam di sini itu identik dengan konsentrasi ion lemah. Artinya, kalau garamnya NH4Cl, berarti konsentrasi ion lemah atau yang kita masukkan dalam perhitungan bukan NH4Cl-nya tapi NH4 plusnya. Karena NH4 plusnya lah di sini yang ion lemah. Karena nanti dalam perhitungan bisa saja konsentrasi garam tidak sama dengan konsentrasi ion lemah. Nah, itu untuk yang bagian yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Untuk yang ketiga, CH3CONA atau natrium asetat ya. Ini tadi natrium asetat. Tadi dari hasil uji coba kita ini garam bersifat basa. Nah, ini tadi hasilnya lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Ya. Nah, sekarang saya uraikan lagi, saya jelaskan. CH3CONA, asamnya CH3COH, basanya NaOH. CH3COH itu dari asam lemah, NaOH juga asam kuat. Kalau dari sini kita bisa lihat CH3CONA itu mengikuti yang kuatnya adalah basa. Sehingga CH3CONA adalah garam bersifat basa. Kalau dia bersifat basa, berarti pH-nya itu melebihi 7. Sekarang kita lihat reaksi ionisasinya. CH3CONA atau garam natrium asetat. Ya, ini terionisasi ya. Terionisasi bukan reaksi seimbang. Dia akan menjadi CH3COO- dan Na+. CH3COO- itu ion lemah, Na+ ion kuat. Karena tadi itu dari basa kuat NaOH. Ion lemah ini yang mengalami hidrolisis atau terurut dalam air. CH3COO- tambah H2O. Nah, ini menerima H plus dia ya. CH3COO tambah H plus menjadi CH3COH. H2O tadi H plusnya sudah dikasih ke CH3COO, tinggal OH-. Artinya CH3COO mengalami hidrolisis akan dihasilkan OH- dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga dia bersifat basa, ya. Untuk memudahkan kita menghafalkan rumusnya, boleh juga. Di sini kamu tahu tadi di garam bersifat basa. Dari hasil reaksi hidrolisisnya, yaitu CH3COO tambah 2O menjadi CH3COH tambah OH- bersifat basa, sehingga rumusnya adalah OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Sama halnya, konsentrasi garam yang di sini identik dengan ion yang lemah. Artinya, kalau garam di sini yang kita ambil CH3CONA, tentu nanti yang kita masukkan dalam konsentrasi garam karena ion lemahnya CH3COO-nya. CH3COO-nya. Nah, itu adalah penjelasan untuk garam bersifat basa. Untuk yang terakhir ya, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Itu saya ambil contohnya CH3CONH4, amonium asetat. Amonium asetat CH3CONH4, asam lemahnya CH3COH, basa lemahnya NH4OH. CH3CONH4 teriorisasi menjadi CH3COO- dan NH4+. Baik CH3COO- dan NH4+ itu merupakan sama-sama ion lemah. Ion lemah ini mengalami hidrolisis semuanya, atau dikatakanlah dia mengalami hidrolisis total karena dia berasal dari ion lemah, berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sama halnya di sini saya sudah tuliskan reaksi hidrolisis dari CH3COO- dan reaksi hidrolisis dari NH4+. Sudah saya jelaskan, NH4+,
dihasilkan nanti setelah mengalami hidrolisis dihasilkan H+, sementara CH3COO- mengalami hidrolisis dihasilkan OH-. Artinya sifat garam CH3COONH4 ini tergantung kepada tetapan setimbang asam dan tetapan setimbang basa. Karena tadi baik yang lemah dan ion baik CH3COO- dan NH4+ sama-sama ion lemah mengalami hidrolisis. Sehingga rumusnya jadi ya konsentrasi H positif sama dengan akar Ka per Kb kali Kw. Saya ulangi, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka per Kb kali Kw. Sehingga kalau di sini kita lihat perhitungan pH untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah tidak dipengaruhi oleh konsentrasi garamnya. Sekian penjelasannya untuk hidrolisis garam, baik garam itu bersifat netral, garam bersifat asam, garam bersifat basa. Sebenarnya di kelas sudah Ibu jelaskan. Ini untuk kamu belajar kembali, mengulang-ulang lagi di rumah. Akan saya berikan latihan soal untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan mungkin akan kamu kumpulkan dan Ibu akan periksa, akan Ibu koreksi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, jawaban yang kalian kerjakan tolong dikirimkan lewat Google Class. Nanti Ibu akan periksa. Oke, sekian. Oke anak-anakku sekalian, ada 4 soal yang harus kamu kerjakan di rumah ya. Nanti pertemuan berikutnya akan saya periksa, akan saya jelaskan. Silakan kirim jawabannya di Google Class. Oke anak-anakku sekalian, Bu Ria akan membacakan pantun yang barusan Bu Ria bikin. Makan durian gak pakai kulit, kulitnya berduri dibuang ke wadah. Siapa bilang kimia itu sulit? Bersama Bu Ria pastinya mudah. Halo anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya.